Ngomongin kopi, kayaknya kita semua udah tahu banget ya soal minuman yang satu ini. Tapi tunggu dulu, ternyata di balik secangkir kopi pagi kita, ada sebuah kisah yang luar biasa loh. Kisah yang membentang ribuan tahun. Dari legenda kuno, revolusi sosial, sampai ke inti sel tubuh kita. Siap? Yuk kita bedah ceritanya. Iya, Anda nggak salah dengar. Dan ini beneran loh, bukan cuma kiasan. Kita semua kan minum kopi biar melek, biar semangat. Tapi, gimana kalau efeknya bisa sampai ke level DNA? Ini pertanyaan besar yang bakal kita jawab. Dan untuk nemuin jawabannya, kita harus mundur jauh banget ke belakang, ke awal mula semuanya. Oke, perjalanan kita dimulai di dataran tinggi Ethiopia pada abad ke-9. Dan ini bukan di laboratorium canggih ya, tapi di padang rumput bersama seorang pengembala kambing bernama Kaldi yang lihat sesuatu yang aneh banget. Menurut legenda, Kaldi ini merhatiin kambing-kambingnya lagi makan buah beri merah dari semak yang gak dia kenal. Nah setelah itu, kawanannya jadi super aktif, lompat-lompat kayak lagi nari-nari kegirangan, dan yang paling aneh, mereka gak mau tidur pas malam tiba. Nah, karena penasaran, Kaldi nyobain sendiri buah beri itu dan ngerasain gelombang energi yang sama. Dia lalu bawa temuannya ke seorang kepala biara. Dan kepala biara ini sadar, wah, minuman yang dibuat dari biji ini anugerah banget buat bantu dia dan biksu-biksu lain tetap melek selama berjam-jam doa malam. Inilah awal mula kopi sebagai minuman fungsional. Dari biara-biara terpencil di Ethiopia, biji kopi ajaib ini mulai menyebar ke Jazirah Arab. Dan disinilah kopi benar-benar berubah. Bukan lagi sekedar minuman para biarawan, tapi jadi bahan bakar buat sebuah revolusi sosial dan intelektual. Seiring kopi makin populer dan diperdagangkan, muncul deh sebuah fenomena sosial baru. Namanya Kofeh Kaneh. Ini adalah kedai-kedai kopi publik pertama di dunia yang cepat banget jadi pusat kehidupan sosial, tempat semua orang ngumpul. Tempat-tempat ini bukan sekedar kafe biasa loh, mereka sampai dijuluki sekolah orang bijak karena jadi pusat pertukaran informasi. Disinilah berita politik menyebar, ide-ide baru diperdebatkan, dan bisnis dinegosiasikan. Bisa dibilang, ini tuh ala-ala social network pertama di dunia, jauh sebelum ada internet. Dari Jazirah Arab, popularitas kopi meledak. Para pedagang Eropa yang mampir tuh langsung kepincut sama yang namanya anggur Arab ini. Dan dari situlah, biji sederhana ini memulai perjalanannya menaklukkan dunia, sampai memicu persaingan songit antar kerajaan. Cuma dalam beberapa abad, penyebaran kopi itu cepat banget. Dari Afrika ke pusat perdagangan Arab, terus nyampe Eropa. Belanda kemudian ngebawanya ke Asia, memulai perkebunan besar di Jawa, sebelum akhirnya kopi nyebrang Samudra Atlantik dan berakar kuat di benua Amerika. Budaya ngopi ini ikut menyebar, tapi ya disesuaikan juga. Di Eropa, kedai kopi ini dikenal sebagai Universitas 1 sen. Cuma dengan bayar harga secangkir kopi, siapapun bisa duduk dan ikutan percakapan intelektual. Awalnya minuman ini bahkan sempat dicap sebagai penemuan pahit dari setan. Wah, sampai akhirnya Paus Clement VIII nyobain sendiri ternyata suka dan akhirnya ngasih restu. Persaingan buat nguasain kopi ini ketat banget. Ada satu cerita yang luar biasa nih soal perwira Angkatan Laut Prancis, Gabriel de Clieu. Dia ini berjuang mati-matian, ngelewatin badai, serangan bajak laut, bahkan upaya sabotase di kapalnya, cuma buat ngelindungin satu bibit pohon kopi dalam perjalanannya dari Paris ke Martinique. Dan perjuangan de Clieu tadi benar-benar mengubah dunia. Satu bibit kopi itu jadi nenek moyang industri kopi bernilai miliaran dolar di benua Amerika. Coba bayangin, pada abad ke-19 kekuatan ekonomi biji kecil ini dahsyat banget, sampai jadi komoditas paling berharga nomor 2 di dunia, persis di bawah minyak mentah. Gila kan? Oke, setelah jalan-jalan di lorong waktu, sekarang kita balik lagi ke masa kini dan ke pertanyaan awal kita tadi. Apa sih sebenarnya kata sains modern soal minuman yang udah menaklukkan dunia ini? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Penelitian dari banyak banget institusi keren kayak Johns Hopkins nemuin hubungan yang kuat antara minum kopi dan turunnya resiko berbagai penyakit serius. Mulai dari penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, sampai kondisi kronis kayak diabetes tipe 2, gagal jantung, dan bahkan beberapa jenis kanker. Dan inilah jawaban dari pertanyaan kita di awal. Ternyata, kopi beneran bisa bantu DNA kita. Penelitian nunjukin kalau kopi, apalagi yang disangrai gelap, itu mengandung senyawa yang bantu ngurangin kerusakan alami di untaian DNA kita. Ini tuh perlindungan yang fundamental banget, di level sel. Manfaatnya nggak berhenti di situ.
Hati kita juga suka banget sama kopi. Dan yang menarik, ini berlaku buat peminum kopi biasa maupun yang tanpa kafein loh, yang dua-duanya nunjukin tingkat enzim hati yang lebih sehat. Ini nandain adanya efek perlindungan yang kuat buat salah satu organ vital kita. Oke, kita udah tahu sejarahnya, kita udah tahu sainsnya. Terus gimana dengan kopi yang kita minum sekarang? Cara kita nikmatin kopi ternyata juga udah berevolusi banget, terutama dalam 100 tahun terakhir ini. Para ahli kopi sering banget ngebagi ini jadi 3 gelombang. Gelombang pertama itu soal kopi sebagai komoditas yang praktis. Bayangin aja kopi instan atau kalengan. Gelombang kedua, nah ini yang melahirkan budaya kafe global. Dan sekarang kita ada di gelombang ketiga, di mana kopi itu diperlakukan kayak anggur berkualitas, dengan penekanan pada asal-usul, profil rasa, dan seni menyeduhnya. Tentu aja, semua yang baik ada batasnya kan? Jadi, seberapa banyak sih yang aman? Nah, panduan nutrisi umumnya bilang, jangan lebih dari 400 mg kafein sehari buat orang dewasa yang sehat. Itu kira-kira setara sama 3-5 cangkir kopi standar. Kalau lebih dari itu, bisa muncul efek samping kayak cemas atau jantung berdebar. Pernah ngerasa nggak, kok butuh kopi lebih banyak dari biasanya buat dapat efek yang sama? Itu bukan cuma perasaan Anda loh, itu namanya toleransi kafein. Tubuh kita itu pinter, jadi dia beradaptasi. Dia memproduksi lebih banyak adenosin, zat kimia yang bikin ngantuk, buat nyeimbangin efek stimulan dari kafein. Jadi, coba kita lihat bedanya. Di satu sisi ada kopi gelombang pertama yang fokusnya ke fungsi dan gampang didapat. Di sisi lain, ada gelombang ketiga yang udah kayak ritual. Kita menghargai dari mana biji kopi itu berasal dan menikmati betapa kompleks rasanya. Ini cerminan seberapa jauh perjalanan budaya kopi kita. Jadi, dari penemuan yang nggak sengaja oleh kambing di Ethiopia, jadi pusat kehidupan sosial di Arab, komoditas global yang super dahsyat, dan sekarang terbukti jadi pelindung sel-sel kita. Luar biasa banget ya perjalanan kopi ini. Ini bikin kita mikir, kira-kira rahasia apa lagi ya yang masih tersembunyi di dalam biji yang sederhana tapi kuat ini? Terima kasih sudah menyimak.